Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan sakti oleh saudara Ahmad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Raudatul Mutakin, Bapak Diatiko Daifullah Habibi ST, sekaligus menjadi penguji 1. Kemudian yang terhormat Ibu Nanda Silva Aulia SPD selaku penguji 2, dan juga Dewan Guru serta siswa-siswi SMA Raudatul Mutakin yang Ibu banggakan. Pada hari ini kita akan menyaksikan seminar karya tulis ilmiah yang akan diajukan oleh Saudara Ahmad Al-Bukhari Pratama dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin. Untuk Saudara Ahmad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Terus yang saya hormati sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Diatiko Daifullah Habibi sebagai kepala sekolah dan penguji 1. Dan saya berterima kasih kepada Bu Nanda Silva Aulia sebagai penguji 2 saya, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Putri Firdaus sebagai pembina 1 saya dan Bu Fitra Rinjani Yusman sebagai pembimbing 2 saya. Dan saya juga berterima kasih kepada para audiens yang ada di Google Meet. Terus dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah ikut hadir dalam presentasi saya. Penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin. Dengan latar belakang yang pertama ialah pendidikan. Mengapa latar belakang pertama pendidikan? Karena pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Terus, di pendidikan ini, pasti kita akan berinteraksi. Nah, interaksi itu kita pasti akan menggunakan bahasa. Nah, bahasa ini merupakan unsur penting ya dalam komunikasi. Karena bahasa dapat mempermudahkan kita berinteraksi antara sesama lain. Terus yang ketiga adalah bahasa Arab, karena penelitian saya tentang bahasa Arab, sehingga saya meneliti tentang pendidikan bahasa Arab. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi metode pembelajaran bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin? Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui metode pembelajaran bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin. Manfaat penelitian teoritis, yaitu peneliti ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi perbaikan sistem pembelajaran khususnya bahasa Arab agar dapat meningkatkan minat pembelajaran siswa dalam pembelajaran bahasa Arab serta kualitas pendidikan, dan diharapkan ada tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan tambahan bekal bagi pengelola pembelajaran bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin, khususnya juga madrasah-madrasah lain tentunya. Lalu manfaat praktisnya yaitu bagi peserta didik menjadi sumber referensi peserta didik, karena pembelajaran bahasa Arab difokuskan kepada peserta didik. Yang kedua adalah untuk pendidik, diharapkan menjadi pedoman bagi peserta didik maupun pendidik lainnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga untuk sekolah, diharapkan informasi sekaligus masukan bagi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan karakter di asrama. Terus yang terakhir untuk penelitian selanjutnya,
diharapkan bagi penelitian selanjutnya bisa menjadi sumber referensi. Penelitian implementasi menurut Mulyasa tahun 2010 halaman 173 dalam Manggalena tahun 2021 halaman 120. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Pengertian metode pembelajaran bahasa Arab yaitu metode adalah seperangkat langkah apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis urutannya. Metode pembelajaran bahasa Arab sebenarnya ada lebih dari 5, tapi saya fokuskan 5 karena ini yang paling umum. Yang pertama itu adalah metode gramatikal terjemah. Dan metode gramatikal terjemah ini adalah metode yang paling tradisional karena di pesantren-pesantren paling banyak menggunakan metode gramatikal terjemah. Termasuk di sini karena di sini menggunakan bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia dan yang bahasa pertamanya yaitu bahasa Arab. Yang kedua metode langsung. Nah, metode langsung ini membuat bahasa ibunya tuh jadi bahasa asing. Lalu yang metode membaca ini difokuskan hanya untuk membaca untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah metode audiolingual. Metode audiolingual ini difokuskan hanya untuk mengulang-ulang. Nah, yang terakhir adalah metode elektrik. Metode elektrik itu adalah gabungan dari dua metode atau lebih, bisa saja dari mana saja. Metode hafalan, pengertian metode hafalan. Kata menghafal berasal dari kata hafaza yufizu hafazan, yang berarti memelihara, menjaga, dan melindungi. Metode hafalan ada kekurangan dan kelebihannya. Adapun kelebihannya yaitu menumbuhkan minat baca siswa atau santri dan giat dalam belajar. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh santri akan tidak mudah hilang karena sudah dihafalnya. Yang ketiga, siswa berkesempatan untuk memupuk perkembangan dan keberanian, tanggung jawab, serta mandiri. Adapun kekurangannya yaitu menghafal itu sukar, dapat mempengaruhi ketenangan mental. Yang kedua, kurangnya waktu atau membutuhkan perhatian yang lebih bila diberikan informasi siswa yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Adapun penelitian harapannya, saya mengambil dari 3 penelitian ini karena penelitian ini yang paling sama dengan penelitian saya. Terus kerangka berpikirnya, yang pertama dari pendidikan ke bahasa, ke implementasi metode pembelajaran bahasa Arab, lalu pendidikan bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin. Tempat dan waktu. Tempatnya ialah di lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah SMA Raudatul Mutakin IBS, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun waktu yang dilaksanakan sejak bulan Februari sampai bulan Desember 2024. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk menguraikan temuan hasil penelitian yang menggunakan kata-kata atau kalimat. Populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini, populasinya adalah di siswa SMA Raudatul Mutakin dari kelas 10, 11, sampai 12. Adapun kelas 10-nya yaitu 13 orang, kelas 11-nya 10 orang, dan kelas 12-nya 14 orang, sehingga jumlahnya 37 siswa. Dan sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling,
di mana teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Instrumen penelitian. Penelitian ini dengan metode kualitatif menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses interaksi sosial yang terjadi di SMA Raudatul Mutakin. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun observasi adalah mengambil data dengan cara mengamati, wawancara mengambil data dengan melibatkan peneliti dan partisipan penelitian. Dan yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi itu melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya. Terima kasih. Baik. Baik, perhatian semuanya. Mungkin Ibu sedikit mau klarifikasi ya, tadi populasi penelitiannya adalah siswa dan siswi ya Ahmad. Populasi yang diambil adalah siswa SMA Raudatul Mutakin saja. Biar akhwatnya tidak bertanya-tanya tadi kenapa yang dimasukkan kelas 10 hanya 13 orang, akhwatnya nggak termasuk apa sebagainya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena penelitiannya tentang metode pembelajaran bahasa Arab yang dipelajarinya itu di asrama. Karena kan akhwatnya tidak mempelajarinya di asrama, itu hanya dipelajari di sekolah. Jadi tidak sesuai dengan sampel yang diinginkan oleh Aman, makanya tidak dinyatakan. Klarifikasi sedikit, takutnya ada perasaan tidak enak atau sebagainya. Oke? Tapi kembali lagi kita kasih plus lagi untuk Aman. Selanjutnya sesi pertanyaan dan juga saran serta kritik oleh Bapak Ibu penguji. Kepada Pak Tiko dan Bu Nanda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat Oke. Ahmad, pertama-tama congratulations, selamat. Ahmad sudah maju ke tahap ini untuk mengajukan sebuah proposal penelitian dengan judul implementasi metode pembelajaran bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin. Dan alhamdulillah teman-teman semua hadir di sini sambil kita ingin mengetahui gimana sih metode pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di SMA. Nah, mungkin langsung saja Bapak akan bertanya dulu, mungkin komentarinya nanti dia. Bapak pertama ingin bertanya terkait dengan bahasa Arab, di mana Ahmad mengambil ini menjadi judul ya. Menurut Ahmad, seberapa pentingkah bahasa Arab untuk dipelajari oleh generasi kita saat ini? Dan apa manfaatnya untuk menjawab hal penting tersebut? Ya, nanti tolong dijawab, karena dengan Ahmad mengambil judul ini kan berarti Ahmad menganggap itu penting. Jadi tolong jawab pertanyaan pertama itu. Kemudian pertanyaan kedua, mungkin
langsung ke ini, terkait dengan populasi dan sampel. Oh, sorry. Metode dulu mungkin. Metode yang akan Ahmad lakukan adalah metode kualitatif deskriptif. Di mana kalau Bapak selalu diingatkan, sebenarnya instrumennya itu bukan pedoman wawancara aja dalam metode kualitatif, tapi Ahmadlah instrumen tersebut. Karena si pedoman wawancara tidak akan bisa bertanya kepada sampel dan populasi nanti, tapi Ahmadlah yang akan menjadi instrumen tersebut, akan menjadi pewawancara, karena sejatinya dalam penelitian kualitatif, bahkan pertanyaan atau diskusi wawancara yang terjadi dengan narasumber itu bisa lebih berkembang dibanding pedoman yang sudah Ahmad buat. Karena apa? Karena sejatinya metode kualitatif ini ingin menjawab sedetail mungkin, ingin menelaah sedetail mungkin. Kalau tadi Bapak nangkep instrumennya itu pedoman wawancara. Nah, Bapak pengen Ahmad paham bahwa instrumennya itu pedoman wawancara sebagai bantuan instrumen sebenarnya adalah Ahmad. Karena nanti Ahmad yang akan bertanya kepada narasumber. Nah, dengan metode kualitatif ini tadi Bapak melihat populasi yang Ahmad ambil sebagai sampel adalah siswa SMA Rodatul Mutakin. Nah, ini mau sedikit mengklarifikasi atau mungkin nanti dari pembimbing biar meluruskan. Kalau di sini tercatat juga ada musyrif dan guru-guru gitu ya. Kalau tadi kan tersampaikan siswa aja. Nah, mana yang akan jadi sampel sesungguhnya? Yang kalau bentuk saran, karena Ahmad ingin mencari sebuah jawaban dari bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di SMA Rodatul Mutakin harus ada narasumber ahli. Harus ada narasumber ahli. Artinya, bahkan mungkin lebih penting narasumber ahli, musyrif atau pengajar bahasa Arab sebagai narasumber utama. Nah, siswa nanti bisa menjadi narasumber tambahan untuk mencari informasi. Gitu. Karena apa? Karena yang menerapkannya, yang merancangnya, yang melaksanakannya adalah guru bahasa Arabnya. Gitu. Karena yang ingin Ahmad cari tahu adalah bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan di SMA Rodatul Mutakin. Bukan meneliti pengaruh yang dirasakan siswa, bukan meneliti hal-hal yang cuma datang dari sudut pandang siswa. Nah, jadi nanti tolong dipastikan atau misalnya ada pertimbangan lain boleh dijawab oleh Ahmad. Kemudian dari Bapak pertanyaan ketiga mungkin biar nggak terlalu panjang adalah bagaimana nanti analisis yang Ahmad lakukan, bagaimana kalau di sini kan ada analisis data dan pengujian keabsahan data yang belum terdeskripsikan secara teknis, baru hanya teoritisnya saja yang dimasukkan. Nah, nanti apa yang akan dilakukan? Tolong dijawab dulu 3 pertanyaan tersebut. Kenapa menurut Ahmad bahasa Arab itu penting untuk dipelajari sehingga dijadikan bahan atau judul? Kedua adalah tentang tadi populasi dan sampel. Ketiga adalah tentang analisis data yang akan dilakukan nanti. Seperti itu. Terima kasih banyak. Boleh langsung dijawab saja. Kita nggak jawab. Langsung dijawab. Boleh. Yang pertama, mengapa pentingnya pembelajaran bahasa Arab? Karena pembelajaran bahasa Arab itu bisa kita lalui di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti membaca Al-Quran atau selain sebagainya. Karena dengan kita belajar bahasa Arab, kita dapat memahami isi dalam Al-Quran. Terus sehingga saya menjadikan penelitian ini sebagai judul. Terus yang kedua itu kesalahan penulisan karena waktu yang kurang tepat sehingga hanya tercantum dalam lembar fisiknya saja, tidak dengan lembar PowerPoint. Jadi yang benarnya
berannya yang di fisiknya. Berarti populasi narasumbernya adalah Narasumbernya tuh siswa, kepala sekolah, musyrif sama guru. Terus untuk analisis data sama pengujian keabsahan data. Mohon maaf sekali karena saya sebenarnya kurang mengerti untuk teknik analisis data sama pengujian keabsahan data, dikarenakan waktu pengerjaan yang kurang tepat. Udah, Ahmad, ada lagi yang mau dijawab? Udah. Baik, terima kasih banyak Ahmad. Tadi highlight poin pertama, izin menanggapi dulu, kemudian habis ini apa? Highlight poin pertama, nah ini buat teman-teman juga nih, artinya bisa menjadi salah satu mindset yang perlu kita tanam. Pentingnya belajar bahasa Arab adalah tadi itu, kita kan setiap hari baca Al-Quran ya, sedangkan nenek itu selalu ngingetin kan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup, pelajaran bagi yang memiliki akal. Yang artinya dengan bisa bahasa Arab, kita maju satu langkah untuk dapat menjadikan Al-Quran itu petunjuk hidup. Nah, itu boleh dijadikan mindset dan dijadikan motivasi kenapa kita harus belajar bahasa. Kedua adalah tadi terkait sampel berarti sudah dikonfirmasi, dan bahkan mungkin nanti wawancara panjangnya menurut Bapak harus dengan ahlinya, yaitu Pak Bukhari, karena mau mengetahui metode pembelajarannya. Kira-kira apa sih yang Pak Bukhari lakukan? Tadi kalau di deskripsi bab 2 itu kan ada 5 metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Linguistik, kemudian gramatikal, dan lain-lain. Mana aja sih metode yang dilakukan Pak Bukhari? Nah, itu mudah-mudahan bisa terdeskripsikan. Nah, terkait analisis data dan keabsahan data, Bapak juga belum kepikiran, nanti mungkin sambil oleh pembimbing bisa ditambahkan. Artinya tetap harus dilakukan, dan satu step sih yang entah apakah memang biar nggak terlalu rumit agak dihilangkan. Ini saya sambil ngobrol dengan pembimbing, nggak apa-apa ya, sambil ke Ahmad juga. Melakukan komparasi, kayaknya itu bisa dijadikan analisis. Artinya ambil sampel 1 atau 2 metode yang dilakukan di tempat luar. Apakah metode, sehingga bisa menganalisa apakah metode yang dilakukan di sini itu sudah efektif atau belum. Nah, bagi Bapak, manfaat terbesar penelitian ini adalah dalam saran dan rekomendasi. Artinya, kalau misalnya Ahmad sanggup untuk bisa melakukan sedikit analisa komparasi dengan beberapa contoh metode yang diterapkan di luar, nah itu bisa menjadi salah satu referensi dalam saran dan rekomendasi. Itu. Nah, nanti coba sambil dijalani, walaupun ketika nanti melakukan penelitian dan melakukan penulisan sambil berkonsultasi dengan pembimbing tentunya, atau misalnya ada metode lain yang dilakukan, silakan. Gitu. Walaupun tadi dalam perumusan masalah sebenarnya hanya untuk mengetahui bagaimana metode yang diterapkan. Gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin request dari Bapak ada satu step yang bisa dijadikan sebuah analisa juga, studi komparasi. Itu mungkin dari Bapak, dan nanti beberapa struktur penulisan akan ditandai di sini karena ada beberapa yang masih kurang rapi, tentunya sambil ditandai untuk nanti jadi perbaikan. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari Bapak, dilanjut ke Miss Nanda. Kasih applause dulu untuk simpel sebenarnya, karena tadi pertanyaan pertama sudah diinisiasi oleh Pak Tiko terkait sampel. My next question, actually this is not
This is simple question, Ahmad. Don't worry. Gak usah khawatir. Why are you interested in doing this research at Semaramu, at SMA Raudatul Mutakin? Can you explain it? Thank you. Bahasa Inggris. Yeah, English, Pak. In English. Is it okay, Ahmad? Is it okay? Yeah. Yeah. Ready, biar Because the school implement Arabic language learning. sorry, ulangi lagi. Because the school implement Arabic language learning. You choose SMA Ramu because the school implement the Arabic studies. Arabic studies. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih, Ahmad. Ya, baik. Mungkin sebelum dikembalikan kepada MC, saya mau izin menanggapi sedikit saran dari Pak Tiko tadi ya, Pak, terkait dengan teknik analisis data. Sebetulnya di akhir PowerPoint Ahmad tidak menyertakan atau tidak menjelaskan tentang teknik analisis data ya, Ahmad. Ya. Itu salah satu bentuk kalau dari Ibu hal yang diapresiasi. Kenapa? Karena Ahmad sudah jujur dengan dirinya sendiri. Ahmad masih belum bisa menjelaskan tentang teknik analisis data sehingga memilih untuk tidak mencantumkan terlebih dahulu. Itu adalah sebuah kejujuran yang patut diapresiasi, tapi di sisi lain menjadi sebuah bahan refleksi juga tadi, karena waktunya yang sudah mepet akhirnya tidak sempat mempelajari bagaimana teknik analisis data yang akan digunakan. Tentunya tadi saran dari Pak Tiko, kalau Ahmad sanggup, ayo Mbak, kita komparasi untuk mencari sampel dari luar SMA Ramu untuk melihat bukan cuma tahu tentang implementasinya, tapi juga tahu tentang efektivitas di metode pembelajaran bahasa Arab di SMA Raudatul Mutakin. Mungkin itu Pak Tiko nanti boleh biar penelitiannya bisa bermanfaat juga untuk SMA Ramu tentang ini. Kalau misalnya Ahmad sanggup, mari kita laksanakan, Ahmad. Oke, mungkin itu dari Ibu. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan juga pembimbing 1, Ibu Putri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada audiens yang ada di ruangan ini. Dipersilahkan. Yang mau bertanya angkat tangan. Baik, silakan kepada Denny untuk berdiri dan menyampaikan pertanyaan. Baik, langsung aja perkenalkan, saya Denny, izin bertanya kepada Ahmad. Tadi kan di teknik analisis teknik ini ya yang sampel itu pakai teknik purposive sampling, di mana pakai ketentuannya berdasarkan mengambil sampelnya itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, ketentuan apa aja yang bisa masuk ke kriteria agar bisa jadi narasumbernya gitu? Dari siapa? Dari siswa. Dari siswanya. Terima kasih. Mohon izin jawab, ke kriteria tertentunya tuh dari siswa tuh dari yang bisa bahasa Arab, yang lumayan bisa, yang cukup bisa, dan yang paling bisa, yang lancar. Itu kriterianya.
klarifikasi tambahannya Denny. Jadi sampel yang akan diambil ini kan Ahmad pakainya purposive sampling, di mana memang sampel yang diambil itu harus memenuhi tujuan-tujuan tertentu gitu atau kriteria tertentu. Jadi kriteria yang Ahmad ambil itu ada 3 yang sudah dijelaskan. Yang lancar, kemudian yang baru bisa, dan yang masih kurang dalam berbahasa Arab. Sudah jelas? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua, silakan. Saja ya. Nah, silakan Razan berdiri dan sampaikan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kira-kira nih menurut Ahmad kan tentang implementasi pembelajaran bahasa Arab. Kira-kira dampak buat pembelajaran di Ramu nih bakal gimana gitu setelah Ahmad merilis penelitiannya pas sudah jadi? Apakah akan berubah atau tetap sama aja? Mungkin itu sih pertanyaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jawab. Dampak setelah saya selesai meneliti penelitian ini mungkin tidak ada yang berubah. Hanya saja mungkin sekolah ini akan mengetahui metode yang digunakan di SMA Ramu ini. Baik, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Ahmad. Ya, perkenalan, nama saya Yusuf Supriyatna. Ahmad, ada nggak, apakah ada kendala atau problem masalah dari yang sedang Anda lakukan di karya tulis ilmiah? Ya, itu aja sih. Mohon izin jawab. Sebenarnya tidak ada problem, hanya saja karena saya kurang fokus untuk mengerjakan karya tulis ilmiah, sehingga telat. Sudah? Baik, itu kan tadi Ahmad kendala dari pengerjaan KTI ya. Mungkin yang ditanyakan oleh Yusuf ini ya, dalam penelitiannya, pelaksanaan penelitiannya kira-kira ada nggak nanti? Kira-kira kesulitan yang akan Ahmad temui? Boleh jelas? Oh, ada. Oh, nggak ada. Oke. Ini satu pertanyaan lagi dari Ahwat. Oke, boleh silakan. Dian berdiri. Malah.
Perkenalkan, nama saya Jani Sipa. Izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, kenapa memilih bahasa Arab? Apakah bahasa Arab lebih mudah daripada bahasa Inggris? Dan yang kedua, pertanyaannya, apakah Arab ini pembelajaran bahasa Arab ini akan diterapkan di akhwat juga dan akhwat yang seterusnya? Terima kasih. Boleh diulangi? Boleh diulangi pertanyaan yang pertama? Oh, udah. Alasannya mengapa memilih pelajaran bahasa Arab daripada Inggris? Mungkin karena bahasa Arab lebih dekat dari kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bahasa Inggris juga eh, penting karena bahasa internasional. Tapi bahasa Arab ini lebih dekat karena di ruang lingkup pesantren. Untuk pertanyaan kedua, untuk akhwat apakah akan diterapkan? Sepertinya tidak, karena akhwat itu full day. Oke, izin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan kedua, apakah bahasa Arab akan diterapkan nanti di Ahwat? Sebetulnya kenapa Ahmad bisa jawab tidak? Karena sejauh ini untuk kebijakannya bahasa Arab hanya dipelajari jadi asrama. Tapi kita tidak tahu masa depan. Ternyata setelah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, ternyata bahasa Arab itu sangat bermanfaat itu untuk diterapkan di pembelajaran, bukan hanya di Ikhwan, di Ahwat. Bisa jadi nanti tiba-tiba di tahun depan atau pada saat kalian kelas 3, itu metode pembelajaran bahasa Arab nanti juga diterapkan di kelas Ahwat, kurang lebih seperti itu. Oke. Dikarenakan antusiasme dari audiens ini sangat tinggi, ada satu lagi nih pertanyaan dari Deva. Boleh, Deva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad izin bertanya, tapi sebelumnya boleh ke slide yang penelitian yang relevan. Nah, izin bertanya Ahmad, kan di sini Ahmad mengambil 3 penelitian yang relevan sebagai rujukan ataupun referensi untuk penelitian yang akan Ahmad lakukan ini. Yang menjadi pertanyaan saya itu, karena ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran buat saya, apa saja yang menjadi aspek-aspek yang menentukan bahwa ketiga penelitian tersebut itu relevan dengan penelitian Ahmad. Yang ingin saya tanyakan itu aspek apa saja yang dipertimbangkan oleh Ahmad sehingga tiga penelitian ini dianggap relevan dengan penelitian Ahmad. Dan pertanyaan yang kedua, apakah penelitian yang relevan yang Ahmad gunakan sebagai rujukan itu hanya 3 atau lebih? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin jawab. Sebenarnya yang menjadi rujukannya mengapa penelitian ini saya ambil karena dari metodenya sama, yaitu metode kualitatif. Terus tuh keseterusannya sama semua terkecuali tempatnya dan objeknya. Terus mengapa penelitian relevan itu hanya ada 3 dari ini saja dan belum ada yang keempat atau 5. Oke, dicukupkan untuk sesi pertanyaan dari audiens di ruangan ini. Selanjutnya kepada audiens yang ada di ruang online, apabila ada pertanyaan ataupun saran, dipersilahkan Ibu Esti.
Sepertinya tidak ada. Kalau begitu untuk kegiatan sakti hari ini dicukupkan. Selamat kepada Ahmad karena telah semoga kegiatan Ahmad ke depannya diberi kelancaran, penelitiannya diberikan kelancaran sehingga nanti bisa menyeminarkan hasil penelitiannya juga. Kemudian kepada teman-teman yang belum maju sakti, semangat, dipersiapkan sehingga nanti bisa maju dengan persiapan sebaik mungkin. Ya, baik, saya selaku MC untuk sakti hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.